IHSG ke 9.000, kedengarannya kayak mimpi loh. Tapi Men-Q kita itu yakin banget. Loh, pertanyaannya, apa sih yang bikin beliau seoptimis itu? Dan saham mana yang paling bakal diuntungkan kalau itu beneran kejadian? Apakah sekarang saatnya beli saham? Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Kemarin saya nonton video forum Sarasehan 100 Ekonom. Dan ada satu kalimat dari Pak Purbaya yang bikin saya berhenti scroll dan beneran nih. IHSG bisa sampai 9.000 di akhir tahun 2025. Beneran bisa nggak sih sekarang tuh IHSG ada di sekitaran 7.900 sampai 8.300 dan memang masih uptrend. Tapi apakah realistis kalau tembus ke 9.000 dalam 2 bulan terakhir di tahun ini, tahun 2025? Saya masih ingat loh waktu IHSG pertama kali tembus 6.000, itu tahun 2017. Banyak yang bilang, udahlah mahal tuh. 2 tahun kemudian naik lagi ke 6.500. Artinya apa sih? Pasar itu ternyata itu bisa melampaui ekspektasi kita. Asalkan momentumnya pas. Nah, pertanyaannya simple. Apakah benar bisa ke 9.000 di akhir tahun 2025? Sekarang, per video ini dibuat, IHSG itu ada di range 7.900 sampai 8.300. Dan betul, masih uptrend. Nah, yuk kita obrolin. Apakah IHSG 9.000 itu bisa terjadi di akhir tahun 2025? Apa saja yang bisa mendorong, menyebabkan IHSG itu bisa to the moon? Dan yang terakhir, saham apa yang berpotensi naik? Men-Q Pak Purbaya itu yakin IHSG bisa sampai 9.000 di akhir 2025. Tapi kalau lihat data, banyak analis justru mematok targetnya itu di range 7.800-an sampai 8.500-an. Siapa yang benar? Jadi pada sesi Sarasehan 100 Ekonom, Pak Purbaya itu cerita mengenai kebijakan fiskal yang sudah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dari sektor swasta. Berkali-kali Pak Purbaya menyebutkan pertumbuhan ekonomi zaman Pak SBY didorong kuat oleh swastanya. Sedangkan di zaman Pak Jokowi, pertumbuhan ekonomi itu didorong kuat oleh pemerintah, khususnya dimotori pembangunan infrastruktur. Ya jalan tol, kemudian juga ada jalan raya, bendungan, itu dimotori oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Coba perhatikan angka pertumbuhan ekonomi zaman Pak SBY itu rata-rata di 5,7%. Dan di Pak Jokowi itu rata-rata di 4,12%. Meskipun menurut pendapat saya pribadi ya, ini nggak bisa di-compare. Kenapa? Ada pandemi COVID-19. Menurut saya ya. Tetapi faktanya, strategi Pak SBY yang fokus pertumbuhan ekonomi ke sektor swasta itu menghasilkan angka yang lebih tinggi. Selain itu, coba lihat angka pergerakan dari IHSG zaman Pak SBY dan Pak Jokowi. Angka pergerakan IHSG zaman Pak SBY itu bisa mencapai 500-an%. Pak Jokowi 60%-an. Bisa jadi angka-angka itu yang menjadi pembanding atau benchmark dari kebijakan-kebijakan Pak Purbaya sekarang ini. Dan wajar aja kalau Pak Purbaya itu optimis. Tapi bagaimana dengan pandangan analis-analis saham lainnya? Jadi beberapa analis dari berbagai perusahaan memiliki range target IHSG di akhir tahunan ini range-nya 8.100 ke 8.600. Nah, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah IHSG bisa ke 9.000 di akhir tahun? Realistis nggak sih? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jadi, IHSG 9.000 itu bukan hal yang mustahil. Tapi, nggak mudah. Ya, nggak mudah. Ada banyak faktor yang bergerak harus bersamaan, ibarat kayak puzzle besar yang harus disusun satu persatu. Nah, pertanyaannya adalah, apa saja sih faktor-faktor yang bisa ngebawa IHSG itu beneran tembus ke 9.000? Yuk kita bahas satu persatu. Bayangin ya, pasar saham IHSG itu kayak mobil sport. Pus, gitu ya. IHSG itu mesinnya. Tapi tanpa bahan bakar, mesin sekencang apapun ya nggak akan jalan, nggak nyampe ke tujuan juga. Apa aja bahan bakar utama yang bisa didorong atau mendorong IHSG sampai 9.000? Pertama, arus modal asing, foreign flow. IHSG itu sensitif pada pembelian dan penjualan asing. Meskipun dana asing dalam jumlah besar itu bisa mendorong indeks cepat naik, dan sebaliknya, outflow, uang keluar gitu ya, itu bisa menekan IHSG. Nah, per data ini dibuat, foreign flow di IHSG, kamu bisa lihat garis yang warna biru, itu sempat turun dan sekarang mulai mengalami peningkatan. Jika foreign flow itu terus menguat, maka IHSG akan terus bullish, terus naik. Dan bisa jadi, akhir tahun IHSG ditutup menuju ke arah 9.000. Nah, yang kedua adalah kinerja laba emiten atau corporate earnings-nya. Kenaikan laba kuartalan yang lebih baik dari ekspektasi itu mendukung rating valuation-nya. Sektor-sektor yang siklikal seperti komoditas, energi, industri itu sangat-sangat berpengaruh.
Dan yang ketiga, ada kondisi makro domestik, ya termasuk GDP-nya kita, inflasi, dan suku bunga Bank Indonesia. Inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang stabil itu akan support pasar saham. Kebijakan BI, level suku bunga, yang mempengaruhi cost of capital dan valuasi itu penting banget. Dan sekarang BI sudah sangat-sangat pro untuk pertumbuhan, dengan lihat BI rate-nya turun. Berikutnya adalah kurs rupiah. Penguatan rupiah itu cenderung mendukung sentimen investor, baik itu investor domestik maupun asing. Pelemahan rupiah itu bisa memicu kekhawatiran. Nah, nilai tukar rupiah ini masih jadi PR buat pemerintahan Pak Prabowo. Pemerintah perlu menurunkan nilai tukar rupiah ke 16 ribuan. Kemudian berikutnya adalah harga komoditas global. Ya batu bara, ya minyak, ya nikel, ya petrochemical, feedstock, dan lain sebagainya. Banyak saham kapitalisasi besar Indonesia terpapar komoditas. Kenaikan harga komoditas mendorong kapitalisasi mereka. Berikutnya adalah sentimen global atau kebijakan The Fed dan yield obligasi Amerika. Intinya, kalau global lebih berani ambil risiko, itu aliran modal bisa masuk ke pasar-pasar yang negara-negara sedang berkembang, seperti di Indonesia. Saat ini, The Fed itu sedang terus menurunkan suku bunganya. Artinya, The Fed ingin mulai menggerakkan ekonomi dalam Amerikanya. Mereka ingin kalau bunga depositonya kalau bisa turun terus, bunga pinjamannya turun terus, supaya pengusaha-pengusaha Amerika berani mengembangkan bisnisnya, supaya banyak orang mau invest di Amerika lagi. Itu tantangan. Berikutnya adalah risiko politik atau kebijakan domestik. Ya, ada istilah burden sharing, regulasi PSN, reshuffle, kebijakan pajak, termasuk pengentasan korupsi. Berita kebijakan yang negatif dapat memicu koreksi. Nah, beberapa regulasi pernah membuat koreksi sektor tertentu. Berikutnya, likuiditas domestik dan partisipasi retail. Jadi, volume transaksi harian dan antusiasme investor retail itu bisa mendukung momentum dari jangka pendeknya. Itu tadi bahan bakar yang membuat IHSG potensi naik ke 9.000. Tapi kembali, saya pun tidak tahu apakah IHSG itu bisa naik ke 9.000. Tapi seandainya bisa, kira-kira saham-saham apa yang masih berpotensi naik? Yuk kita bahas. Bayangin nih, kamu pegang saham yang jadi motor penggerak IHSG. Saat indeks melesat ke 9.000, saham kamu ikut terbang puluhan persen. Nah, saham-saham apa yang berpotensi jadi penarik gerbong IHSG? Tahukah kamu, ada 50 saham yang mewakili 70% IHSG. Jadi, kamu bisa lihat di websitenya IDX, saham-saham dengan market cap terbesar, floating float-nya yang terbaik, gitu ya, terbesar. Ada seperti Brand, BPCA, DSSA, TPIA, DCI, BIAN, BPRI, AMMN, BMRI, BRPT, dan seterusnya. Tapi menurutku gini, kondisi sekarang ini belum bisa dikatakan final. Kenapa? Karena flow terbesar, alias uang besar dari investor global itu akan sangat dipengaruhi oleh pembobotan ulang dari MSCI. Ya. Jadi itu adalah satu indeks global yang dimiliki oleh Morgan Stanley. Jadi sekarang ini menurutku belum ada tanda-tanda finalnya. Saranku adalah sesuaikan pemilihan saham dengan strategi investasimu. Kalau aku itu selalu gunain value investing untuk cari saham-saham yang terdiskon dan saham-saham dividen untuk investasi jangka panjang. Ya, hitung-hitung untuk modal pensiun lah ya. Jadi gini, saya minta waktu 1 menit untuk ceritain salah satu layanan kami, yaitu program pendampingan investasi saham. Kamu akan mendapatkan bocoran saham apa yang dibeli. Kenapa beli saham itu? Beli di harga berapa porsinya, dari uang kamu, dari modal kamu, dan dibantu monitoring perkembangan investasinya serta diskusi mengenai saham. Tentunya ini nggak gratis, ada fee konsultasi di depan, dan ada bagi hasil jika keuntungannya melebihi ekspektasi awal kita yang telah kita sepakati bersama. Dan terbatas jumlahnya, jadi tidak semua orang bisa join karena ada minimum modal untuk bisa di-advise. Sekali lagi, kami tidak mengelola investasi kamu, ya. Kami tidak mengelola investasi kamu karena kami bukan perusahaan manajer investasi. Kami memberikan advice dengan bantuan aplikasi dan uang tetap kamu yang kelola sendiri. Sekali lagi, kami tidak mengelola uang kamu. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut mengenai program pendampingan investasi saham, caranya hubungi aja nomor berikut ini. Boleh juga WhatsApp atau ke link berikut ini. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke adminnya kami di Finansialku, apa itu program pendampingan investasi saham, apa yang didapat, perhitungan fee-nya, dan bagi hasilnya. Oke? So, ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi saham.